Yang ketiga yaitu pasangan suami. Sehingga kalau hari ini ibu meninggal, suami masih hidup, maka suami dapat waris. Lalu yang keempat istri. Berarti kalau bapak-bapak meninggal, istrinya masih hidup, berarti istri dapat waris. Yang kelima yaitu adalah anak laki. Maka kalau meninggal kita, ada anak laki kita, dia dapat waris. Yang keenam adalah anak perempuan. 6 orang ini mereka pasti dapat waris, tidak mungkin terhalang, tidak mungkin enggak punya bagian, ada jatahnya. Artinya kalau di masyarakat ada kasus, kok ayah dari yang wafat gak dapat, pasti ada kezaliman di situ. Kok ibu dari yang wafat gak dikasih, berarti ada kezaliman. Kok suaminya gak dikasih, kok istrinya gak dikasih, kok anak lakinya gak dikasih, kok anak perempuan gak dikasih. Besar kemungkinan ada masalah di keluarga itu. Nah, ini ayah, ibu, suami, istri, anak laki, anak perempuan dari siapa? Dari yang wafat. Dan hafal yang 6 ini. Ini pasti dapat, dengan catatan ya, mereka hidup di saat pewaris wafat. Jadi tetap syarat dasarnya sama. Ini semua pasti dapat waris jika memang hidup di saat warisnya wafat. Ini tetap syaratnya hidup ketika pewaris wafat, karena memang itulah syarat dasar dia disebut sebagai ahli waris. Kalau dia tidak hidup, ya berarti dia bukan ahli waris. Maka syarat ini harus diingat. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ahli waris itu hanya terbatas di 6 orang ini? Jawabannya tidak. Karena sebagian kasus, sebagian keluarga, ayah ibunya sudah tidak ada, pasangannya nggak ada, mungkin karena sudah ditinggal wafat duluan, atau berpisah, atau memang belum menikah, kemudian ada yang nggak punya anak. Maka kemana diberikan warisannya? Kepada ahli waris yang lain. Nah, itu yang kita perlu buat daftarnya. Siapa saja ahli waris yang lain itu, maka ini daftar lengkapnya. Daftar lengkap untuk para ahli waris. Untuk yang laki, berarti yang pertama adalah anak laki. Anak laki siapa? Anak laki dari yang wafat. Terserah nanti apakah anak laki itu berasal dari istri pertama, dari istri kedua, istri ketiga, terserah. Yang penting itu anak dia. Lalu yang kedua
Siapa saudara laki kandung ayah? Paman, ya. Bisa dibilang Pak D, bisa dibilang Om, bisa dibilang Pak Le, terserah. Yang penting dia saudara laki ayah. Nomor 11, saudara laki seayahnya ayah. Ini sama Pak D, tapi dari mbah yang jauh, ya. Kemudian nomor 12, nomor 12 itu adalah anak laki dari saudara laki kandung ayah. Berarti anaknya Pak D. Berarti siapa? Sepupu. Nomor 13, anak laki dari saudara laki seayahnya ayah. Ini sepupu jauh. Dan nomor 14, suami. Nomor 15, mukti. Itu laki-laki yang membebaskan budak. Ini 15 daftar ahli waris laki-laki, dan mereka bisa menjadi ahli waris ketika urutan atasnya tidak ada. Jadi yang pasti dapat itu ini: anak laki, ayah, dan suami. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika yang wafat anak lakinya nggak ada, ayahnya sudah tidak ada? Berarti kita cek anak laki dari anak laki ada nggak? Oh, nggak ada juga. Ya sudah, berarti kita silang. Kakeknya ada, oh sudah tidak ada. Berarti yang ada apa? Saudara laki kandung. Ya sudah, kasih warisannya ke saudara laki kandung. Tapi dia ada anak perempuan, ya nggak apa-apa. Anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta. Itu nanti kaidahnya. Jadi yang urutan bawah itu baru bisa dapat kalau orang di atas sudah nggak ada. Makanya kalau ayah masih ada, ayahnya masih hidup, ini saudara nggak dapat. Kenapa? Terhalang oleh ayah. Makanya ini penomoran tidak sekedar urutan, tapi ada fungsinya, urutan-urutan ini. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, kalau yang wafat hanya meninggalkan saudara laki kandung dengan saudara laki kandung ayah, berarti ini saudara, yang ini paman. Maka paman gak dapat. Kenapa kok paman gak dapat? Terhalang dengan keberadaan saudara laki kandung. Jadi yang paling atas itu yang paling berhak.
Siapa yang pasti dapat? Ada tiga juga. Yang pertama anak perempuan, yang kedua ibu, yang ketiga istri. Makanya kalau nggak hafal 25 orang ini minimal hafal 6 ini tadi di awal. Sehingga kita bisa menjelaskan kepada keluarga, kepada tetangga, ada orang-orang yang pasti dapat. Nah, yang selainnya nanti kita lihat situasi kondisinya, gitu ya. Minimal kita bisa menjelaskan bahwa ahli waris itu tidak hanya terbatas di keluarga inti, karena di masyarakat itu mereka berpikiran ahli waris adalah anak. Maka anak perempuan misalkan itu tidak bisa menghabiskan seluruh harta. Ini daftarnya. Ada yang sudah hafal boleh pulang dihafal, karena ini penting dan ini mendasar. Jadi kalau kan materi kita apa? Daftar ahli waris sudah selesai. Nah, tinggal di apa namanya, di masyarakat mereka bisa terima itu atau tidak. Dalilnya mana? Ya dalilnya ada di surat An-Nisa, mulai dari ayat 11, 12. Kemudian untuk nenek itu di hadis Nabi SAW. Kemudian saudara-saudari itu di An-Nisa ayat 176. Itu semua membicarakan ahli waris ini. Jadi kalau ada yang komplain misalkan, kan saya sebagai istri, saya pengennya semua harta saya yang ambil. Gak bisa Bu, ibu kan salah satu ahli waris. Iya, terus gimana? Ya berarti kalau ibu tak punya anak, berikan kepada ahli waris yang lain. Ibu dari yang wafat, ibu mertua ada nggak? Nggak ada, katanya. Ibu mertua sudah meninggal. Oke, kita lihat yang sebelah kiri. Yang wafat ada nggak? Saudari perempuan kandungnya ada. Ya ini kan berarti. Terus ada nggak saudaranya? Oh, ada, katanya. Tidak boleh berikan ke mereka. Tapi saya nggak mau, kata dia. Nah itu pembahasan lain. Yang penting kita sudah menjelaskan. Masalah dia tidak terima, ya nggak apa-apa. Kan tidak ada kewajiban dan kita tidak bisa memaksa orang untuk terima. Baik, materinya itu sisa waktu sekitar 55 menit. Karena saya sampai jam 10.30 ya maksimal. Itu kita pakai diskusi dan tanya jawab. Jadi kalau ada yang belum paham tentang daftar ahli waris ini, boleh ditanyakan. Ini kalau begini gimana? Seperti ini gimana? Jadi kita fokusnya ke daftar ahli waris ini. Nanti kalau ada pertanyaan, ya coba dicek daftar itu hidup ketika pewarisnya wafat atau tidak. Itu juga penting. Jadi ini dihafal. Nah, kalau yang laki ini jalurnya 1 sampai 13 itu jalur nasab. Kalau nomor 14 itu jalur pernikahan. Nomor 15 itu jalurnya wala, bebas berbudak. Kalau yang perempuan 1 sampai 8 itu jalur nasab, menjadi ahli waris karena ada hubungan darah. Nomor 9 karena ada hubungan pernikahan. Nomor 10 ini wala.
kan. Nah, terus Pertanyaannya itu apa? pertanyaannya gini, kalau di Jawa itu cuma dibilangin nek laki-laki itu sepikul segendongan, kalau perempuan itu segendongan, berarti sepertiga. Terus kalau ibu itu dapatnya seperlapan, itu benar benar. Nah, menurut ini salah banget. Ibu seperdelapan. Ibu itu maksudnya Ibu tuh istrinya, Oh. istrinya om saya. Oh ya, berarti jangan bilang ibu, bilangnya istri. Oh iya, ibunya dia, istri. Karena kalau ibunya dia nanti begini. Ibunya tuh gak Pak. Nah, karena nanti kalau salah, kalau yang dibilang, nah, ini namanya ibu. Ibu itu yang ini. Ini namanya istri. Nah, ini namanya mayit. Dan saat si laki-laki ini meninggal, istrinya katanya masih hidup kan? Ibunya masih hidup kan? Sudah meninggal. Ya sudah, kalau ibunya sudah meninggal, kita silam. Ayahnya sudah nggak ada, kita silam. Nah, apakah yang di masyarakat itu salah? Belum tentu, tergantung apa yang dipahami. Kalau yang dimaksud, saya nggak tahu ya istilah sepikul segendong, tapi kalau yang dimaksud bahwa mereka ini berbagi 2:1, jawabannya benar. Jadi kalau laki-laki satu orang jatahnya 2, perempuan satu orang jatahnya 1, sehingga jumlah kepalanya 3, tapi jatah mereka hitungannya jadi 5. Dari mana muncul 5? Karena yang laki dihitungnya 2. Nah, ini bisa dan ini berlaku dan ini tidak ada masalah. Nah, terus kalau ditanya kenapa waktu beliau wafat tidak menghitung saudara-saudari? Nah, kalau di sini kan ada saudara-saudarinya misalnya. Karena tadi keberadaan si anak laki itu menghalangi. Makanya kenapa paham urutan ini? Ada nggak si anak laki? Oh, ada si nomor 1 yang tidak bisa dihalangi oleh nomor 1 itu hanya nomor 3 dan nomor 14. Kayak jadi kenapa di awal ini tidak bisa dihalangi? Sebagaimana nomor 1 itu tidak bisa dihalangi. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi ayah. Cuman kan tadi katanya ayahnya sudah tidak ada kan? Ayahnya sudah meninggal duluan. Sudah, berarti tidak bisa diikut. Terus bagaimana dengan saudara laki, saudari perempuan? Nah, saudara laki itu kan urutannya di nomor 5. Nomor 5, nomor 6, nomor 7. Intinya yang ada di bawahnya nomor 1. Ketika nomor 1 itu ada, maka yang lain ketutup. Paham? Makanya kenapa dia kan ada saudara laki, ya, tapi besok kita akan coret ini. Kenapa kok dicoret? Padahal hidup, padahal siapa yang menghalangi? Nomor 1 itu. Kecuali nanti ada kasus yang wafat tidak ada anak lakinya, berarti peluang yang di bawah jadi lebih gede. Atau ayahnya sudah tidak ada, berarti peluang yang di bawah kemungkinan bisa. Paham Bu? Nah, terus kemudian istri berapa? Nah, istri kalau yang wafat punya anak memang jatahnya 1/8. Tapi kalau yang wafat tidak punya anak jatahnya 1/4. Kemungkinan jatah istri itu cuma 2. Jadi tidak ada jatah istri 100% itu tidak ada. Kalau di masyarakat kemudian bilang, ya ini yang meninggal suami saya, semua harta untuk saya, itu namanya maling. Ya Bu, Ibu berarti mencuri. Loh, kan saya istrinya, iya jatah ibu hanya 1/4. Kalau memang suami tidak ada anak. Terus yang 3/4
dilanjutkan kepada ahli waris yang lain. 3/4 itu kan 75%. Ya ini jangan ibu ambil, karena ibu hanya punya, ketika yang wafat tidak ada anak, ibu hanya punya 25. Kalau yang wafat ada anak, ibu hanya punya 12,5. Jadi di masyarakat itu biasanya tahu ketika variabel 6 ini ada. Tapi kalau nanti variabelnya sudah berubah, berganti, ya mulai bingung gitu ya. Lalu apa namanya? Karena setiap baris itu kasusnya beda-beda. Baik, kita masih punya waktu 45 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau didiskusi. Berapa jatahnya? Yang mau dianggap meninggal lagi ada perempuan. Nah, kalau yang meninggal misalkan laki-laki, terus istrinya ini masih ada, dia punya anak 1 laki, 1 perempuan, ayah ibunya masih hidup. Berapa jatahnya kalau kasusnya begini? Maka istri kalau yang wafat punya anak, ya jatahnya 1/8. Ibu yang wafat punya anak, jatahnya 1/6. Ayah yang wafat punya anak, karena ada anak laki, dapatnya juga 1/6. Nanti mereka itu mendapatkan sisa. Jadi sisanya untuk anak-anak. Terus di sisa ini mereka berbagi. Yang laki 1 orang 2, perempuan 1. Berarti nanti penyambungnya jadi 3 di sini. Itu jatahnya. Dari mana muncul angka 1/6? Dari mana muncul angka 1/6? Dari mana muncul angka 1/8? Dari mana muncul sisa? Jawabannya dari ayah. Makanya tinggal dirujuk saja. Yang pertama jatah ayah ibu, ya, jatah ayah ibu di An-Nisa ayat 11. An-Nisa ayat 11 di baris yang kedua Allah menyebutkan wali abawaihi likulli wahid minhuma as-sudus. Untuk masing-masing abawai, ayah dan ibu, setiap mereka itu adalah as-sudus. As-sudus itu 1/6. Mimma taroka, dari apapun yang ditinggalkan oleh orang yang wafat, ingkana lahu walad, kalau yang wafat ada anaknya. Kemudian untuk yang anak laki-laki perempuan itu yang tadi baris pertama, bisa dari mislu halil saya. Kalau untuk pasangan istri di An-Nisa 12. Jadi kalau ditanya berapa jatahnya, ya ini. Nah kemudian tinggal nanti dihitung pakai matematika. Kan kalau kita bilang sama orang, tolong dong hartanya, ya misal harta si bapak ini totalnya 10 miliar. Kita bilang tolong ya istrinya kasih 1/8, kemudian ibunya 1/6, ayahnya 1/6, sisanya kasih ke anak laki, anak perempuan 2/1. Kalau pecahannya nggak disamakan penyebutnya kan bingung. Berarti 6 dengan 8 ketemu di angka berapa?
tahu sama anak laki, kamu jatahmu aslinya 3.600.000, tapi kamu baru menerima 2 miliar. Berarti ada uang kamu itu sebenarnya masih 1.611.000.000. Mau diambil nggak? Kasih tahu sama yang lain. Yang lain ini kan bakal ditambahin. Gak usah ditanya, ini pasti ikhlas dia. Nah, yang 1,6 M ini kalau dibeliin kerupuk dapat berapa? 1.600.000. Dulu kami itu 10 M-nya cuma bagi 3. Berarti masing-masing 3,33 M. Nah, kalau anak laki cenderung aman. Kenapa? Ya, sekarang berarti kamu hanya kurang sekitar 300 jutaan, ya kan? Kalau dulu cara hitungnya 10 M dibagi 3 saja. Dan nak kita bagi 3 kata ibunya, kan kata bapakmu nih, mbahmu, nenekmu gak usah dikasih kata ibunya. Bagi 3. Berarti si anak laki ini hanya kurang 300 jutaan. Terus yang punya utang banyak siapa? Ya si istri. Bu, kan jatahnya cuma 1,25 M. Tapi waktu itu ibu ngambilnya 3 M loh bu. Berarti ibu banyak utang ibu ini. Nah, sama anak perempuan kasih tahu, kamu kan jatahnya cuman ini 1,8. Kok ngambilnya 3,3 banyak utang kamu. Tapi kakek nenek sudah meninggal sekarang. Terus gimana? Tanya ke ahli waris kakek nenek. Kalau mereka minta nagih ya berarti harus diberikan. Itu 2 jawaban. Wallahu a'lam. Sisa 33 menit lagi. Cara menguji rumah mobil perhiasan ini adalah kalau ibu masih hidup, ibu bisa nggak menjual itu semua? Suka-suka ibu. Coba dijawab. Tidak. Nggak bisa. Tidak. Ya sudah, itu bukan punya ibu. Tapi kalau yang untuk perhiasan itu memang tidak dijual karena niat untuk haji. Ya, poin saya adalah Memang dipakai kalau ibu masih hidup, ibu mau jual rumah dan mobil ini, kira-kira ayah ribut nggak? Ayah marah nggak? ya sebenarnya itu kan Ayah sudah, kalau pasti marah berarti itu bukan punya ibu. walaupun diberikan hadiah. Dan sekarang ini kerangka berpikirnya, kalau itu barang saya, bisa nggak? Kalau saya jual HP ini nanti jam 10.30, ada nggak yang berani marahin saya? Kenapa? Iya kan? Ada yang berani marahin saya marahin balik. Nah sama tadi, kalau memang itu rumah ibu, mobil punya ibu, kan harusnya bisa suka-suka ibu, terserah ibu. Tapi dalam hal ini kan masih digunakan saya selesai. Iya, kalau ibu mau jual, yang punya kewajiban ngasih nafkah siapa? Saya. Bisa nggak kalau ibu bilang, Mas rumahnya mau saya jual, terus suami bilang, terus tinggal di mana? Kamu yang pikir. Kan urusan kamu ngasih nafkah. Marah dia. Nah berarti ini bukan punya ibu. Makanya bapak cuma gombal. Dia basa-basi. Makanya ibu-ibu yang dikasih rumah, dikasih mobil, nama dia tes. Mas besok mau saya jual, marah suaminya. Marahin balik suaminya. Kenapa kamu marah? Kan punya saya. Kalau ini milik saya, punya saya, kan terserah saya. Kenapa kamu marah? Coba, itu logika dasar. Kenapa saya dimarah menjual barang yang saya punya? Ibu-ibu dia punya tas, dijual, ada gak yang marah? Gak ada kan? Kan punya ibu, siapa yang marahin?
Kalau itu bukan punya kita, kita meninggal itu bukan waris. Nah, sama ini nanti berlaku konteksnya seperti apa? Seperti anak asuh orang tua dan yang lain. Jadi kalau waktu ayah masih hidup, ibu nggak bisa menjual itu, ibu nggak bisa mewakafkan itu, ya itu bukan punya ibu, meskipun sertifikatnya namanya ibu. Itu cara memutusnya. Nah, masalah nanti ayah berbohong, ya yang berdosa ayah, kita nggak bisa pusing. Jadi kalau kata ayah, ya sebenarnya ayahmu itu cuma gombal aja gitu. Ya udah urusan ayah, nggak apa-apa gitu. Itu sama seperti ketika ada anak waktu ibunya hidup dia bilang, "Bu, ini saya beli rumah untuk ibu loh ya. Ini milik ibu." Nah, terus besok ibunya datang ke KUA. Ngapain datang ke KUA? Mau mewakafkan rumah ini. Karena kata ibu kan rumah saya, anak sudah ngasih ke saya mau saya wakafin. Tiba-tiba besok anaknya ribut. Kok ibu wakafin? Loh kan punya ibumu. Terserah ibumu. Kok kamu marah? Terus nanti ibu gimana? Saya kan ada uang saya cukup untuk kontrak ini mau saya bawa mati gitu. Kalau saya wakafkan kan kekal sama saya. Makanya konsekuensi kepemilikan itu bukan manis di bibir, bukan gombal, bukan sertifikat dan yang lain. Nah sekarang gini, kalau ditanya, tapi kan sertifikat nama ibu sama. Kalau nama kita dipinjam tetangga, ibu-ibu mobilnya ada nggak yang BPKB-nya nama orang? Ada yang punya mobil BPKB-nya nama orang ada? Nah pertanyaannya, itu mobil jenengan atau mobil yang punya nama? Nah, ya sudah, mirip kasusnya. Wallahu a'lam. Jadi kalau ayah bilang itu bukan punya ibumu, ya berarti tak ada bagi waris pada aset itu. Masalah nanti ayah yang berbohong dan yang lain, ya bilang aja ayah yang dosa. Yang perhiasan bagi waris. Karena yang dibagikan sebagai waris adalah harta yang dimiliki oleh orang yang wafat. Kalau itu bukan harta itu, ya berarti tak ada yang bisa dibagikan. Wallahu a'lam. Akhirnya tanah ini sertifikatnya atas nama siapa? B. Kan sama. Ayah tadi bilang itu cuma pinjam nama ibu kamu kan? Kan itu namanya gombal itu. Bahwa basa-basi aja. Cara mengetes bahwa itu bukan basa-basi, jual. Kalau dia marah, berarti basa-basi. Kalau dia nggak marah, bukan basa-basi. Makanya kalau suami benar ngasih sama istri, kata istrinya, "Mas, besok kamu ke notaris menjual," kata suaminya, "Ya nggak apa-apa, jual aja punya kamu kok. Terserah kamu, urusan kamu." Gitu. Bisa nggak suaminya bunyi kayak gitu? Nggak bisa, berarti punya bukan punya istrinya. Kalau suami beneran ngasih, kata paling dia nanya, "Kenapa dia mau dijual?" "Ya nggak apa-apa, saya mau belikan Mas. Saya mau belikan yang lain, mau saya jual." "Oh nggak apa-apa, cari aja di sini ada notaris bagus kok, didukung." Makanya jangan bermain kata basa-basi. Nah, sama kalau sertifikat atas nama B, kemudian B wafat. Pertanyaannya, bagaimana memproses ini? Ya sama, harus waris. Berarti kalau nanti wafat, kita butuh tanda tangan siapa? Istrinya B. "Bu, tolong tanda tangan Bu. Aset ini nyangkut di nama suami ibu, tapi bukan punya suami ibu. Ibu tanda tangan. Anaknya B, suruh tanda tangan. Ini bukan punya bapak kalian. Terus kami kenapa harus ribet?" Kata dia. Ya nggak bisa administrasi begitu. Sehingga kalau orang ini nggak mau tanda tangan, padahal sudah dikasih tahu itu bukan punya bapaknya, ya mereka zalim. Paling sih yang bisa dilakukan adalah nego. Bayar, tolonglah Pak, saya kasih pertanda tangan 1 juta. Tolong tanda tangan. Atau pertanda tangan 10 juta, 5 orang 50 juta nggak apa-apa. Seperti saya. Itu contoh kasus lain yang senada kalau kita punya aset tapi asetnya nama orang.
saya pinjam nama anak. Ini masalah nanti. Meninggal si ayah atau si ibu, si anak yang dipinjam namanya bilang ini punya saya, kata dia, bukan waris. Kan namanya nama saya. Kacau lagi nanti. Jadi kalau tadi ditanya, tapi kami harus turun waris, iya memang begitu prosedurnya. Karena nama aset itu nyangkut di orang yang meninggal. Kami tetap harus tanda tangan, iya memang harus tanda tangan. Kalau enggak ya nggak bisa diproses. Notaris nggak mau turun waris dan nggak bisa dijual, nggak bisa. Mau AJB harus sertifikat nama orang ini dulu. Wow. Baik, masih ada waktu 20 menit lagi, silakan. Berarti untuk yang bagian perhiasan itu dibagikan untuk ibu. Oh iya, kalau yang hartanya ibu ke ahli warisnya, berarti tadi ahli warisnya ada ibu, suami, anak-anaknya tadi 3 ya. Itu bagi mereka. Karena memang itu hartanya ibu. Oh iya. Lebih baik momennya saat masih hidup Bapak Ibu. Kalau nanti nunggu ada yang meninggal, itu malah mau ke ahli waris dan ahli waris bebas. Karena pembahasan hadiah atau hibah itu saat masih hidup, sehingga tidak masalah memberikan hadiah untuk anak dan lain-lain. Yang penting tadi kalau hadiah di saat masih hidup ya berarti sama rata. Tinggal dicek apakah nilai tanah ini sama rata atau tidak. Kalau misalkan sama-sama harga tanahnya 500 juta di 5 itu ya aman. Tapi kalau misalkan ada yang cuma 100 juta, ada yang 800 juta, ada yang 400 juta, ada yang 500, nah sama ada yang misalkan 300 juta, ya ini kan harus dihitung dulu berapa ratanya. Nanti mau misalkan kita di 400 ya, oke, berarti yang ini kan harus keluar 400 dikurangi, yang ini harus ditambahin, yang ini harus dikurangi, yang ini harus ditambahin. Boleh hibah untuk, dan juga harus tuntas saat masih hidup. Berarti butuh balik nama ke 5 anak itu saat masih hidup dan terserah mereka. Sehingga kalau mereka menjual di saat ayahnya masih hidup boleh, karena sudah pindah jadi milik anak. Jadi terserah anak, kan sudah punya mereka, suka-suka mereka. Jadi ayah kalau memang mau hibah, ya jangan setengah-setengah. Ya sudah, ini lepas ya dari milik saya. Sekarang punya kamu, terserah. Nanti defaultnya kualitas itu akan mempengaruhi harga. Defaultnya gitu. Jadi ini kualitas tanahnya subur, tidak subur, lokasi di mana. Jadi itu semua akan menjadi penentu nilai harga biasanya. Terus masalah nanti kecocokan, apakah yang di sini cocok untuk kebun sawit atau yang lain, nah itu silakan. Saran saya diundi, itu paling aman. Kalau misalkan yang sini cocoknya kebun sawit, yang sini cocoknya untuk kelapa, yang sini cocoknya untuk ini, semua anak pengen diundi. Tapi kalau mereka sepakat, ya sudah, tidak perlu diundi. Itu nanti sama seperti kasus ayah ibu meninggal, kuota hajinya itu siapa yang gantiin? Kalau anaknya 5 dan semuanya pengen karena kuotanya cuma 1, berarti diundi. Siapa yang paling berhak dari 5 itu gantiin kuota haji. Tapi kalau misalkan 5 ini sepakat dah si A aja, ya sudah selesai masalah. Jadi butuh undian itu ketika aset yang terbatas atau yang diminta terbatas